iya. Iya. Selamat Ibu. Ini sambil saya perkenalkan Bu ya, biar ini Bu Adriana itu waka kesiswaan. Nah, Ya. kemudian Ibu Yulia Supatina itu waka kurikulum. Bu yang mana? Bu Yulia Supatina ya, Ya. ya Bu. Ya, selamat kreativitas. Terus satu lagi apa itu di bidang sarana prasarana itu ada Ibu Leni Agus Priyati. Ibu Yang Bu Leni. mana? Oh, Leni Agus Priyati ya Bu ya. Leni Agus Priyati ya Bu ya. Iya. Nah, kalau yang lain Bapak Ibu guru, ini ada yang dari BK namanya Suster Vincent, ini dari BK kemudian yang lain Bapak Ibu guru ngajar pelajaran. Oh ya. Ya. Recording in progress. Kita mulai ya Pak ya. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di siang hari ini ya kita akan dapat melaksanakan pertemuan yang lancar dan nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita terima kasih terutama kepada Pak Edi yang telah meluangkan waktunya pada siang ini, kemudian kepada Ibu Adriana Salempang, ya, Ibu Leni Agus Priyadi dan ya Ibu Yulia Supatina, kemudian semua guru-guru hebat yang ada di ruangan ini. Hari ini kita akan melaksanakan membedah kurikulum kita, yaitu kurikulum di sekolah Saperius yang disebut dengan KTSP. Jadi terutama dokumen 1, karena setiap tahun kita harus selalu mengadakan pengembangan dari KTSP di sekolah kita. Ya. Jadi KTSP ini adalah kurikulum sekolah yang merupakan kurikulum yang mengatur semua program-program yang ada di sekolah itu selama 1 tahun. Jadi kurikulum yang ada di satuan pendidikan ya di sini yaitu di Saperius itu nanti kan akan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan. Sehingganya karena ini berhubungan dengan proses belajar, jadi semua elemen di sekolah, terutama Saperius, harus mengetahui isinya. Sehingga nanti pada saat menjalankan tugas sebagai guru, sebagai tendik, dan juga sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sudah punya acuan. Karena pengertian kurikulum itu sendiri yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Jadi di situ nanti sudah termaktub semua rencana-rencana dan pengaturan tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Sehingganya setiap tahun kurikulum ini disahkan oleh dinas. Jadi di sini bukan cuma disahkan, maksudnya disahkan itu sesuai dengan perubahan yang sudah dibuat, yaitu pengembangan dari kurikulum yang 1 tahun kemarin, dievaluasi dari sekolah, kemudian dari evaluasi nanti kan ketemu mana sih program yang memang bagus dilanjutkan, yang tidak bagus nanti
direfleksi lagi apa masalahnya, apa bisa dilanjutkan atau tidak. Itu namanya pengembangan kurikulum. Sehingga ini setiap tahun ditandatangan oleh kepala dinas untuk disahkan sebagai awal tahun kita bahwa kita melaksanakan tugas sudah secara legal dan disahkan oleh kepala dinas. Jadi kalau sudah disahkan, itu tugas kepala sekolah dan wakil kepala sekolah nanti untuk mensosialisasikan pada guru, pada komite atau orang tua siswa, bahkan kepada siswa. Karena di dalamnya berisi semua rencana proses pembelajaran nanti yang akan kita lakukan selama setahun. Nah, KTSP itu kalau di misi, visi, dan tujuan itu bisa berlaku panjang, jangka panjang 5 tahun. Tapi untuk bab-bab selanjutnya itu berlakunya 1 tahun. Jadi setiap tahun harus direvisi. Nah, kita ini Zoom meeting ini dalam rangka merevisi. Jadi saya mencoba bagaimana ya dalam rangka revisi ini melibatkan semua guru, sehingga saya minta kepada Pak Edi, coba Pak Edi bisa dihadirkan guru-gurunya di dalam Zoom meeting ini biar nanti mendengar, oh begini prosesnya, ini yang akan kita lakukan, sehingga setahun ke depan arahnya guru-guru sudah tahu. Itu Pak Edi ya. Nah kemudian dalam pengembangan dokumen ini juga ini kan mengembangkan kita harus merupakan hasil refleksi. Jadi nanti timnya Pak Edi ya, akan ada tim nanti di sekolah, dan wakah kurikulum terutama ya nanti akan mengembangkan semua yang sudah ada di dalam kurikulum yang tahun lalu yang sudah kita lakukan, dan yang akan disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Jadi kita ini kan peserta didik kita tidak diam saja. Ada pergerakannya, ada perubahannya yang disebut dengan dinamika. Jadi perubahan-perubahan ini harus kita sikapi, yaitu dengan sekolah pertama, yaitu melakukan perubahan-perubahan. Jadi kebutuhan peserta didik itu semuanya bisa diakomodasi pada awal tahun, yang nanti misalnya pada saat berjalan ada perbedaan, itu kan mungkin memang segala sesuatunya itu biasanya yang kita buat program, tapi pada saat di lapangan mungkin ada perbedaan, nanti tidak apa-apa. Yang penting kita sudah memprogramkan ini loh yang bagus. Begitu ya Pak Edi ya, dan Ibu Guru, Bapak Guru yang lain semuanya. Nah, di sini ya prinsip pengembangan kurikulum, karena saya itu sudah share kemarin ya Pak Edi itu sebenarnya untuk sekolah penggerak, tapi tidak apa-apa karena nanti intinya kita juga menuju ke sana. Mungkin pada saat ini kita tidak harus memasukkan profil pelajar Pancasila itu langsung serta-merta harus begini, tidak. Tapi di situ saya contohkan bahwa ini nih step-stepnya yang harus diperhatikan pada saat penyusunan. Kita kan namanya melakukan pengembangan, jadi melihat dari situ. Dan saya lihat juga stepnya tidak jauh beda, cuma kontennya harus ditambahkan, harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kalau pada saat ini tidak semuanya memasukkan, tapi setidak-tidaknya kita sudah mengarahkan ke sana nanti program kita. Nah, prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu ada beberapa, misalnya berpusat pada peserta didik, itu penting sekali. Jadi semuanya diarahkan pada pengembangan kompetensi peserta didik. Kemudian kontekstual, sesuai dengan lingkungannya dan memang yang memang terjadi di sekitar kita dan dikenal anak-anak. Kemudian esensial, jadi dipilih yang memang esensial pada saat ini, akuntabel, ya, bisa dipercaya dan memang realitanya seperti itu. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi itu penting ya Pak Edi ya. Pemangku kepentingan itu harus kita libatkan dalam program-program kita sehingga nanti mereka akan ikut membantu, karena kita kan juga memperjuangkan masa depan anak mereka, itu ya Pak ya. Nah, untuk kesempatan ini mungkin
Ini Ibu Niken baru masuk lagi. Ya udah berjuang Bu Niken keluar masuk. Jadi saya ulangi lagi Pak Edi ya. Pada kesempatan ini kita mungkin seakan-akan membedah seandainya nanti ada yang akan dikembangkan atau perubahan sedikit bersama-sama kita di sini diskusi, mungkin ada masukan dari bisa nanti. Nah, jadi untuk selanjutnya mungkin setelah paparan saya ini kepada guru-guru tentang apa itu kurikulum. Kalau selama ini mungkin kurikulum sudah ditandatangan Kadis, kemudian dijilid rapi, disimpan di lemari, tidak ada lagi yang menyentuhnya, kecuali ada pemeriksaan ya Pak Edi ya. Ada kurikulum kata SP-nya, ada Pak, itu dikeluarin dari lemari. Jadi rapi itu Pak ya, bersusun-susun kadang saya lihat. 2016 ada, 2017 ada, tapi banyak guru yang mungkin belum pernah sama sekali menyentuh kurikulum itu. Padahal yang jadi utama tahu kurikulum itu adalah guru-guru Pak Edi. Jadi nanti kalau sudah jadi kurikulum kita ini, nanti boleh dijilid atau dibuat dua, satunya disimpan, satunya nanti biar disosialisasikan guru-guru siapa aja mau buka silakan. Karena mereka juga perlu panduan, kita ngerjain apa nih, apalagi di masa pandemi ya Pak ya. Kalau nggak ada panduan, gurunya malah bingung-bingung ke sana ke sini, aduh ngerjain ini nggak benar ternyata. Karena banyak perubahan kurikulum kita juga, saya sudah arahkan di situ Pak ya, harus ada kata-kata COVID-19 atau kurikulum khusus, karena kita sudah ada panduan dari pemerintah, kurikulum khusus ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang karena mungkin udah siang Bapak Ibunya, kita langsung saja ke Pak Edi. Nanti Pak Edi share screen ya Pak ya. Sekarang saya jadikan dulu Pak Edi sebagai co-host ya Pak ya, supaya Bapak bisa share screen. Ya, baik Bu. Ya Pak, co-host. Nah sudah bisa Pak. Silakan ya Pak share screen. Oh ya. Kita saksikan bersama. Oh ya Pak Edi sebentar. Ya. Sebentar. Kami hormati. Ini saya tampilkan dulu. Ini mohon maaf sebelumnya Bu Puspa. Ya, Pak. Karena KTSP yang tahun akan datang itu masih dalam proses revisi ya Pak ya. Tapi itu ada beberapa yang kami kemarin harus sedikit ubah karena ada permintaan sesuai dengan instrumen validasi. Jadi mungkin belum bisa kami tampilkan untuk yang ke depan. Tapi ini kurang lebih muatannya hampir sama dengan yang tahun lalu. Ini saya sampaikan dulu tentang daftar isi Bapak Ibu ya. Ini kerangka umumnya, ada pendahuluan, kemudian ada visi misi, baru di bab ketiga inilah yang akan dibahas detail tentang kurikulum kita. Kemudian di bab keempat itu tentang kalender atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan ada di kalender pendidikan ini. Nah ini kemudian Ibu Puspa kemarin karena yang tahun lalu kan kita tidak ada instrumen yang terkait dengan COVID, kurikulum selama pandemi, kami menampilkan beberapa aturan tentang pandemi itu pada lampiran. Jadi di sini ada yang terkait dengan di poin lampiran keempat itu tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan kondisi khusus, itu yang khusus karena selama masa pandemi. Itu gambaran umumnya terkait dengan kerangka kurikulum. Kemudian saya teruskan dengan yang bagian kedua itu share screen-nya Pak hilang. Ya, ini
Nah, ini yang lengkap Bapak Ibu ya. Ya. Ini bagian pendahuluan tentang rasional, itu menceritakan tentang kondisi dari awal berdiri sekolah, ada sedikit sejarahnya, kemudian latar belakangnya, kemudian di bagian akhir itu baru kita mengupas kenapa ada kurikulum ini. Tuh. Kemudian landasan hukum itu banyak sekali. Ya, ada tentang aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional. Ya, termasuk sampai kami tampilkan juga di sini sampai yang terakhir itu yang strata di paling bawah itu adalah kami memasukkan peraturan gubernur ada, kemudian juga ada biasanya di kami itu ada surat keputusan pengurus Yayasan Lembaga Miriam, Ibu ya. Jadi ini kami tampilkan yang terkait dengan kurikulum. Nah, baru yang terakhir adalah SK Kepala Sekolah untuk pemberlakuan kurikulum. Kemudian di bagian berikutnya itu tentang pengertian yang terkandung dalam kurikulum ini. Itu. Ini saya agak percepat aja ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak. Paling nggak bagian-bagian pokoknya Bapak Ibu. Bab 3. Ini punya. Nah, kemudian ini tentang visi SMP Sapirus 1 Bandar Lampung itu menjadi sekolah Katolik terpercaya dengan layanan CHYBK yang peduli lingkungan. Nah, itu mungkin itu Pak tanya CHYBK itu apa Pak? Nah, CHYBK ini kependekan dari apa? Cerdas, C-nya itu cerdas, hanya humanis, Y-nya yakin akan penyelenggaraan yang ilahi, kemudian berkarakter dan kebersamaan. Iya, Ibu. Jadi ini sejarahnya karena di sekolah kami, Ibu, kami itu kalau Ibu tadi menyinggung tentang pendidikan dengan nilai-nilai Pancasila, kami belajar profil Pancasila ya Pak. Profil Pancasila kami sebenarnya punya profil sendiri bahwa lulusan kami itu terkait dengan CHYBK ini. Jadi memang profilnya. Nah, kalau dibanding dilihat dengan profil pelajar Pancasila, saya rasa ini kami tidak bertentangan. Jadi sudah termuat di situ. Nah, ini kemudian ini penjabarannya dari maksud dari visi itu masing-masing komponen ada penjelasannya. Nah, ini maaf Pak, suaranya bergema ya Pak ya. Gitu ya, Suster ya. Dari mana ya? Gak apa-apa, mungkin lanjutkan saja Pak, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya lumayan bagus, cuman dia bergema saja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua misi. Nah, selanjutnya ada moto. Ini moto sekolah kami, Bu. Cinta kasih adalah awal dari pendidikan. Iya, betul Pak. Nah, kemudian tujuannya terkait dengan visi sekolah. Nanti mungkin Bapak Ibu guru kami bisa melihat kembali nanti kalau sudah yang tahun ajaran depan jadi. Ya. Ini kemudian ada tujuan-tujuan strategis juga terkait dengan pencapaian visi misi. Kemudian yang bab ketiga tentang struktur dan muatan kurikulum. Ini struktur kurikulum ya. Ada KI, kompetensi inti, itu untuk kelas 7, 8, dan 9 semuanya kami ambil dari yang dikeluarkan pemerintah. Kemudian untuk muatan kurikulum Bu, ini kami ambil yang terbaru,
tetapi karena ini kami buat waktu itu masih dalam perkiraan apa istilahnya kondisi normal, maka ini Ya. muatan kurikulum untuk masing-masing pelajaran ya kita sesuaikan dengan yang aturan dari pemerintah. Jadi seperti agama dan budi pekerti yang memang 3 jam pelajaran. Nah, kami totalnya itu ada 39, Ibu. Ya. Karena ada bahasa Mandarin, kami ini kekhususan untuk kami muatan lokal. Di samping kami juga ada bahasa daerah, bahasa Lampung. Jadi kami di dua itu menjadi ciri khas termasuk ciri khas kami. Satu bahasa Lampung, satu bahasa Mandarin. Kemudian ini detailnya penjelasan dari pelajaran muatan lokal untuk bahasa Lampung dan bahasa Mandarin. Kemudian untuk kegiatan pengembangan diri itu yang tahun lalu kami hampir tidak bisa melakukan banyak kegiatan karena memang situasinya. Tetapi tahun ini kami akan mencoba untuk melakukan kembali apa yang seharusnya kami lakukan. Itu ada kegiatan pengembangan diri yang pembiasaan, Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali, kemudian ini beberapa. Nah, seperti yang bagian pertama jelas kami untuk senyum salam sopan masih bisa berjalan. Ya. Itu yang lain-lain masih bisa berjalan walaupun secara online. Ya. Tetapi ada juga beberapa hal itu ini misalnya seperti kegiatan rohani, Bu ya, kami beberapa kali ada kendala tidak bisa terlaksana karena kondisinya. Tapi untuk beberapa yang lain kami masih bisa optimal. Gitu. Nah, salah satu juga yang kami tidak bisa lakukan itu tentang upacara, itu membangun kebiasaan, di situ kami tidak bisa laksanakan secara penuh. Bahkan kami tahun lalu hanya 1 kali di perayaan Hari Besar Nasional. Kemudian ini jenis pengembangan diri yang lain, ada rekoleksi. Kami ini tahun depan mudah-mudahan di tahun ajaran yang ini bisa kami laksanakan kembali. Ya. Ini yang tahun lalu kami agak kesulitan karena memang ini situasi online, kami belum punya solusi waktu itu, Ibu. Jadi ini biasanya kami ada rekoleksi, ada pembinaan iman karakter. Ini rekoleksi itu untuk semua kelas. Kemudian pembinaan iman karakter ini untuk kelas 7 dan kelas 8. Kemudian retret ini khusus kelas 9. Kemudian penyuluhan narkoba ini sifatnya insidental. Kalau memang biasanya kami kerjasama dengan pihak dari Polda atau dari pihak penyuluh yang lain. Ya. Kemudian juga ada sex education, ini kemarin tidak bisa. Itu. Kemudian ini yang dalam kondisi normal bisa kami lakukan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kami wajib ada 2, yaitu pramuka, itu kami wajibkan, dan 1 lagi kami wajibkan itu PMR. Tahun ini kami ini akan laksanakan kembali secara online, termasuk beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Ini mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Gitu. Kemudian kalau yang ini sifatnya pilihan ya Ibu ya. Ini jadi yang ini pilihan, jadi anak memilih mana yang berminat. Kemudian tentang pengembangan diri keteladanan ini. Nah, yang menjadi ciri khas kami ini sebenarnya di sini Ibu. Pendidikan nilai CHYBK. Ini kami untuk membangun karakter anak itu yang tadi di awal itu CHYBK ya. Jadi memang dasarnya ini 5 kalau kami menyebutnya 5 nilai utama, yaitu tadi yang C-nya cerdas, humanis, yakin akan penyelenggaraan ilahi, berkarakter, dan kebersamaan. Nah, dari 5 nilai ini kami ada 29 subnilai.
Itu sebagai contoh saya singgung sedikit, nanti di bawah juga ada, nanti di bawah biar sebagai contoh Ibu, ini tentang C itu kami ada 4 sub nilai yang terkait dengan kecerdasan, yaitu cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual, dan cerdas ketahanan. Jadi itu salah satu yang kita harapkan bisa kita maksimalkan dalam anak-anak. Oh, iya. Itu. Kemudian untuk mendukung pendidikan nilai CHYBK, ini dalam kegiatan-kegiatan kesiswaan ini selalu dasarnya ini CHYBK. Kemudian kami juga ada 1 kali pertemuan, itu biasanya kami lakukan di hari Jumat, itu dengan durasi waktu 60 menit, itu khusus tentang pendidikan nilai CHYBK bersama anak-anak. Dan ini walaupun masa pandemi juga masih bisa kita jalankan. Hanya memang muncul juga kendala-kendala karena satu, sekarang untuk pendidikan nilai CHYBK ini lebih banyak berkutatnya atau anak-anak berinteraksi itu dengan orang tua. Nah, kami sementara orang tua mungkin sebagian besar tidak paham tentang nilai CHYBK. Nah, ini tantangan tersendiri buat kami, bagaimana nilai CHYBK itu bisa juga disosialisasikan kepada orang tua agar lebih bisa pelaksanaan CHYBK di rumah, terutama dalam masa pandemi ini lebih maksimal. Gitu. Nah, ini gambaran besarnya Ibu, Bapak, dan Suster. Ini penjabaran umumnya. Itu. Kami untuk pendidikan nilai CHYBK ini kami ada buku untuk anak-anak dan juga untuk Bapak Ibu guru Ibu. Jadi ada buku induk yang kami sebut buku induk, tapi juga ada buku untuk pembelajaran CHYBK ini. Itu. Kemudian yang berikutnya gerakan literasi sekolah, itu biasa wali kelas dengan anak-anak di awal pelajaran setiap hari itu diberi waktu tentang ini. Tuh. Kemudian yang berikutnya pengaturan beban belajar, ini tadi sudah secara spesifik di atas. Kemudian ketuntasan belajar, Ibu ya. Ini kalau untuk ketuntasan belajar masing-masing pelajaran itu kami ada kriterianya tersendiri. Jadi hampir setiap pelajaran ada beda-beda tergantung analisa masing-masing Bapak Ibu guru terkait juga dengan beban materinya juga, kemudian input anak di tiap angkatan. Tetapi untuk KKM satuan pendidikan kami menetapkan 67. Nah, ini yang biasa kita pakai untuk penentuan kenaikan kelas pakai KKM satuan pendidikan. Kalau ini sifatnya untuk KKM masing-masing pelajaran. Jadi ada perbedaan. Nah, kenapa kami ambil yang 67? Karena ada salah satu bidang pelajaran di kami itu matematika, memang tidak bisa kami tuntut anak itu KKM-nya tinggi. Itu karena memang anak-anak kami itu Bu majemuk ya. Jadi ada memang yang dari secara intelektual ada yang kurang, tetapi juga ada yang lebih. Nah, ini tuntutan kami ya, mungkin ini minimal dibandingkan sekolah lain, tetapi ini sesuai dengan kondisi anak-anak di sekolah kami. Itu. Kemudian untuk proses pembelajaran ini saya tidak akan kupas secara detail. Kemudian untuk penilaian kami ada penilaian hasil belajar siswa itu terkait dengan proses, kemudian dilakukan juga oleh pendidik secara penuh. Kami beri kebebasan pendidik, guru-guru kami untuk menentukan. Nah, kami juga lakukan remedial. Kalau yang pengayaan ini mungkin tidak bisa serta-merta ada.
Itu apalagi dalam kondisi pandemi ini mungkin kurang sekali. Itu. Kemudian yang berikutnya ini tentunya juga ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan itu pada kenaikan. Itu biasanya kami akhir tahun ajaran dan juga untuk kelulusan. Kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini biasanya kami juga mengikuti kalau misalnya ada program yang dikeluarkan oleh dinas, misalnya seperti untuk ujian kami kalau misalnya dari MKKS itu ada, nah kami akan bersama juga dengan MKKS itu terkait dengan penilaian hasil belajar. Tapi kalau untuk kelas 7-8 kami praktis lebih banyak atau lebih sering menggunakan penilaian hasil belajar dari sekolah kami, Bu. Itu. Kemudian untuk kriteria kenaikan ini aturannya ya, tidak boleh ada nilai di bawah standar ketuntasan minimal ini lebih dari 3 pelajaran, tapi karena sudah ada ketentuan KKM biasanya ini terlewati. Nah, yang biasanya menjadi pembicaraan dalam kenaikan itu lebih pada poin ke-5 tentang perilaku. Itu. Nah, ini untuk rumusannya kami ada 1 kali nilai tugas, 2 kali nilai ulangan harian, 1 kali nilai ini nilai tengah semester dan 1 kali nilai akhir semester. Tuh. Kemudian pelaporan sama kami laporkan tiap akhir semester. Kemudian kelulusan kami juga mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah. Ini kemudian ini detail tentang standar kompetensi lulusan serius untuk keseluruhan ya Ibu ya. Ini saya lewati saja karena ini banyak sekali. Iya, banyak Pak ya. Iya, kalau Jadi dibacakan tebal. detail, iya. Tapi ini kurang lebih ya sebenarnya kalau mau ditelusuri lebih jauh itu memang tuntutan kita terhadap anak-anak untuk mencapai profil yang kita inginkan. Itu. Kemudian target kelulusan kita inginnya 100%, iya. Iya, program sekolah. Ini program-program sekolah. Kalau misalnya, tapi ini biasanya karena yang kelas 9 sudah selesai ya. Dan pasca ujian ya. Nah, ini pendidikan kecakapan hidup. Kami ini sudah lebih banyak dikupas terkait dengan pendidikan CHYPK, Bu. Jadi ini di sini kami hanya melengkapi saja. Kemudian ini nah, ini yang terkait dengan kalender. Kalendernya. Jadi ini yang tahun lalu ya Ibu ya. Ini kalau yang tahun ini sudah ada, hanya memang belum diubah. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang rutin dan terencana yang kami lakukan selama untuk 1 tahun berjalan. Tuh. Bahkan yang sifatnya ada kegiatan dengan anak-anak seperti ini semuanya terinci di sini. Biasanya kalaupun meleset tanggalnya atau harinya itu tidak terlalu jauh. Jadi masih seputar perkiraan kita masih bisa kurang lebih masih banyak tepatnya Ibu. Nah, ini yang ziarah ini yang tahun lalu kita tidak mungkin lakukan karena pandemi dan mungkin tahun ini pun ini juga tidak bisa kita lakukan. Tetapi kalau dalam masa normal ini menjadi kebiasaan kita untuk ziarah
guru dengan anak-anak itu selalu ada. Nah, ini yang semester depan. Nanti kalau Ibu misalnya nanti di saat validasi mungkin bisa lebih detail melihat kembali. Iya. Jadi kalaupun ini kami memang ini untuk kalender kami menyesuaikan dengan apa kalender dari dinas, kemudian menyesuaikan juga kalender yang dari yayasan, karena kami juga sekolah Katolik, tentunya kami menyesuaikan juga dengan lingkup gereja, Ibu. Iya. Tuh. Nah, ini penutup sudah. Terus ini saya sampaikan berikutnya yang terkait dengan nah ini aturan yang tahun lalu Ibu ya, yang kami jalankan selama PJJ. Jadi kami karena waktu itu tidak ada instrumen atau validasi yang bisa kita jadikan acuan untuk memasukkan aturan tentang PJJ, maka ini kami masukkan di lampiran. Ini yang secara umum mengatur tentang pelaksanaan PJJ kami. Di sini misalnya di poin keempat itu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, itu kita mengacu pada kurikulum yang darurat, itu di sini. Kemudian desain pembelajaran ini contohnya. Nah, ini tentang pengaturan waktu. Kalau pembelajaran jarak jauhnya ini interaksinya dengan anak, kami gunakan banyak aplikasi yang bisa kami kuasai. Kemudian untuk pengaturan jam belajar, Ibu, ini jadwal harian kami. Jadi dari jam 7 kami tetap mulai belajar. Ini di jam pertama ini dengan wali kelas. Kemudian jam kedua sampai jam kelima, selesai jam 11.45 itu pelajaran. Nah, karena masa pandemi, kami menyesuaikan atau penyesuaian jam. Yang tadinya 45 menit 1 jam pelajaran, ini kami sesuaikan menjadi 30 menit untuk 1 jam pelajarannya. Kemudian penyesuaian yang lain, misalnya seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, yang tadinya normal itu 6 jam pelajaran, dalam situasi pandemi ini kami hanya maksimal bisa 4 pelajaran, 4 jam. Iya. Itu Ibu ya. Jadi memang ada penyesuaian karena memang kondisinya kalau dipaksakan sampai siang juga tidak mungkin, anak-anak juga dengan kondisi psikologis yang baru pertama berangkat dari pembelajaran PJJ, ini pengalamannya mungkin juga melelahkan. Nah, ini penjabarannya. Kemudian ini untuk Bapak Ibu guru, Ibu kami terus terang mungkin kalau dari dinas ada edaran harus 50% kerja dari rumah dan 50% masuk kantor, kami justru 100% itu masuk kantor semua, Bu. Ya, jadi karena memang kalau kami ada beberapa kesulitan di teman-teman, kalau misalnya ada di rumah itu agak kesulitan untuk melakukan PJJ. Tapi kalau di kantor kan memang situasinya situasi bekerja, itu lebih mudah untuk kalaupun ada masalah misalnya ini bisa tanya atau saling bantu, saling kolaborasi, kerjasama dengan teman-teman yang lain. Jadi itu kami kalau selama PJJ, nah ini pun nanti kami juga PJJ, kami sudah memutuskan nanti MPLS ini PJJ, kemudian saya sudah berencana mengeluarkan surat edaran dalam beberapa hari ke depan untuk PJJ kembali, Bu. Karena
terjadi perkembangan yang sangat cepat tentang situasi di luar. Bahkan hari ini ada berita bahwa Bandar Lampung masuk zona merah, dan ketentuan kalau zona merah tidak mungkin ada pembelajaran tatap muka, maka kami harus memberitahukan juga ke orang tua dan anak-anak untuk dilakukan PJJ kembali. Dengan batasan waktu nanti melihat situasi dan perkembangan yang ada. Nah ini seandainya nanti, jadi Bapak, Ibu, Suster, ya terutama Bu Puspa, kami sebenarnya secara real kemarin itu sudah mempersiapkan kalaupun nanti ada tatap muka, kami juga sudah siapkan pengaturan jadwalnya. Ini kalau seandainya nanti ada tatap muka, itu kami pun yang tahun lalu sudah disiapkan dari awal, tapi 1 tahun penuh ternyata harus PJJ. Nah, termasuk ini ada panduan untuk protokol kesehatan, itu sudah kami siapkan sebenarnya. Kami juga ada tim gugusnya, Bu Leni itu di bidang Sarpas itu adalah kalau di tempat untuk terkait dengan penanganan COVID ini, Bu Leni adalah penanggung jawab tim gugus COVID di sekolah. Jadi apa-apa kalau misalnya ada kekurangan kebutuhan, ya Bu Leni yang mengusulkan, kemudian mencari, yaitu kurang lebih itu. Termasuk ini kami sudah siapkan SOP-nya, Bu. Jadi kalau misalnya anak-anak nanti, ini kamera kami sudah disiapkan semua. Kemudian nanti kalau tiba di sekolah harus bagaimana, itu. Hanya ini tidak terrealisasi dan kami belum tahu apakah aturan yang ini masih ada kekurangan atau tidak, karena memang tidak bisa dievaluasi karena tidak terlaksana. Termasuk sarana prasarana kami juga sudah siapkan semua. Itu. Ini. Nah, itu Ibu. Jadi kurang lebih ya secara umum saya sampaikan yang terkait dengan kurikulum kami aja. Itu. Terus terang kami memang juga belum sosialisasi dengan teman-teman di lapangan. Tapi Ibu sudah mengajak kami untuk bertemu langsung begini, malah terima kasih Ibu. Karena waktu yang sebelumnya terus terang saya sudah mengagendakan dengan teman-teman, tapi ternyata waktu yang tidak memungkinkan bertemu dengan Ibu di semester yang lalu. Untuk itu saya terima kasih Ibu sudah mengajak kami untuk satu ruang dalam Zoom meeting ini. Itu Bu, terima kasih. Ya, jadi setelah melihat paparan ini sebenarnya saya sudah melihat Pak ya bagaimana niat dari SMP Saperius ini sudah tinggi sekali, terutama sudah menyikapi bagaimana kalau nanti ada tatap muka, padahal semester kemarin belum terjadi juga Pak ya. Tapi tadi kan saya lihat cuman perbaikan sedikit berarti Pak. Sebenarnya isinya, kontennya sudah ada, cuma karena saya sudah mengirimkan instrumen validasi yang itu memang sudah disahkan di dinas. Nanti mungkin yang Bapak paparkan tadi yang terakhir itu nanti bisa dijadikan masuk ke bab 5, 6 dan 7 ya Pak ya? Iya, betul. Jadi bab 5, 6 dan 7 itu dimasukkan. Mungkin tahun kemarin kita masih berupa sisipan Pak ya. Iya. Programnya disisipkan saja karena dikiranya nanti cepat selesai COVID ini. Ternyata berlanjut, sudah masuk tahun kedua, jadi kita harus membuatnya lagi. Kalau bisa karena ini kita sudah tahun kedua, ya dimasukkan saja di dalam bab 5, 6, dan 7. Kemudian nanti seandainya masih ada bentuk lampiran lagi, boleh nanti kalau ditambahkan. Cuma saya tadi dari, terima kasih ya Pak ya, sudah menjelaskan. Kita di sini kan sharing namanya. Ada hal-hal yang saya belum tahu bahwa oh ini seperti
apa tadi yang namanya CHYBK. CHYBK Ya. itu ternyata sudah mengacu pada profil belajar Pancasila. Bahkan Saperius sudah lama melaksanakan ya. Jadi tidak ada keraguan lagi buat saya bahwa program di Saperius ini memang sudah bagus. Tinggal kalau memang mau dikembangkan lagi akan menjadi lebih bagus. Nah, tadi saya cuman sedikit saja supaya nanti bagaimana kurikulum ini dibuat sederhana mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin, sesuai dengan keinginan dari Nadiem Makarim itu, Pak. RPP disingkat. Apa tujuannya supaya yang membuatnya dan menggunakannya lebih enak. Sebenarnya ini sudah mencakup semua kontennya tadi, cuma ada beberapa yang maksud saya, kita nanti kan sudah tahu ini COVID ya, mungkin hal ini tidak bisa dilaksanakan, terutama tadi pada ekskul pilihan, itu banyak ya Pak pilihannya ya, tapi Bapak sudah sebutkan ada beberapa yang memang tidak bisa dilaksanakan. Nanti untuk KTSP tahun 2021-2022, dihilangkan saja dulu, itu kan tidak hilang Pak, kan sudah terdokumen pada tahun sebelumnya ya. Dicoret saja supaya nanti setiap yang membaca tidak bingung, oh ini masih ada, padahal kita sudah tahu itu tidak akan terlaksana, jadi dibuang saja yang kira-kira tidak akan bisa dilaksanakan, nanti dimasukkan saja yang bisa dilaksanakan, gitu Pak ya. Itu untuk ekskul pilihan seperti apa tadi, bola voli, itu kan nggak mungkin ya Pak ya, anak bermain bola voli, apa masih mungkin nanti di ke depan? Kalau tahun depan ini, kemarin guru olahraga itu bulan ini kebetulan juga dengan Pak Paulus itu berencana kalau ekskul itu tetap mau diadakan Bu. Dengan pertimbangan begini, walaupun mungkin nanti pemantauannya secara juga pelaksanaan secara online, paling tidak anak-anak yang punya bakat di situ itu masih tersalurkan lewat bimbingan secara online. Atau paling tidak juga ini anak punya kesempatan bergerak, Bu. Jadi tuntutannya juga bukan lagi yang seperti anak menguasai dengan baik seperti sebelumnya, tetapi ada pergeseran ini tentunya. Dan juga mungkin ke depannya untuk olahraga, kemarin sudah kami pertimbangkan, misalnya ada anak yang memang harus dibimbing di sekolah untuk menguasai teknik, asal kami menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan juga orang tua juga setuju, kami tidak tetap masih memungkinkan untuk dilakukan, Bu. Tentunya tapi ini juga dengan pertimbangan yang sangat banyak, apalagi terkait dengan perkembangan pandemi sekarang juga. Jadi itu Bu, sementara begitu. Oh iya, jadi tetap pelayanan diutamakan ya Pak sama siswa. Kemauan mereka, keinginan mereka tetap diakomodasi ya, bagus. Yang penting tadi protokol ya, protokol persetujuan orang tua itu harus penting. Kemudian ada lagi penilaian Pak, tentang penilaian. Ini kalau memang dalam keadaan normal, mungkin penilaian bisa dilakukan kebersamaan. Tadi selama ini Saperius penilaiannya mengikuti MKKS katanya Pak ya. Di semester, kalau yang di semester kalau kemarin, yang MKKS itu kami yang ujian sekolah Ibu. Ujian sekolah kami bersama dengan MKKS. Tetapi kalau untuk yang lain itu kami laksanakan sendiri sesuai dengan kondisi yang ada kami. Iya. Gitu. Karena kalau kebersamaan sesuai dengan keputusan atau kebijaksanaan di masa pandemi, kita tidak menuntut siswa itu menyelesaikan semua beban belajarnya, terutama kognitif ya Pak ya. Jadi kalau kita ikutkan kebersamaan dan harus kita jadikan patokan nilainya, mungkin itu kurang bijaksana. Kalau diikutkan juga nggak apa-apa, tapi mungkin nggak bisa jadi patokan Pak ya, nilai dari kebersamaan tersebut, karena guru yang selama ini mengolah siswanya,
ternyata nanti mendapatkan nilai karena yang memberi soalnya juga bukan gurunya sendiri. Seharusnya gurunya yang mengolah, gurunya yang memberi soal, gurunya yang menilai, itu yang bagus. Apalagi sekarang kita kan siswa kita diberi soal-soal AKM. Nah, soal AKM ini intinya bukannya siswa yang dinilai, tetapi gurunya. Jadi kinerja guru itu akan tertangkap di AKM, di nilai AKM siswa nanti. Bagaimana guru selama ini? Apakah sudah memberikan siswa itu kompetensi abad 21? Itu intinya. Jadi kalau masih harus balik lagi ke berpatokan pada soal-soal kebersamaan dari MKKS, itu mungkin siswa gurunya nanti berpatokan terus. Oh iya, nanti MKKS soal-soalnya seperti ini. Kemudian anak-anak harus menuntaskan. Karena saya lihat dari kisi-kisi yang dibuat guru-guru itu hampir 100% ada sepertinya Pak ya. Jadi kasihan anak-anak. Padahal gurunya itu sendiri sudah istilahnya berjuang mati-matian untuk tetap memberikan pembelajaran kepada siswa. Di samping itu meningkatkan karakter siswa, membina semuanya siswa itu harus. Jadi sekarang ini kognitif itu tidak diutamakan. Sekarang yang penting karakternya, kemudian psikologis siswanya, ya. Psikologis ini menjadi hal penting. Jadi kalau anak-anak berpatokan selalu diberikan kognitif itu, saya pikir nanti siswanya psikologisnya bisa tidak terpantau sama kita Pak ya. Padahal kita kan cuma ketemunya di seperti ini di virtual. Jadi kalau memang nilai dari MKKS tidak jadi patokan ya bagus juga ya. Mungkin sebagai ukuran bahwa Saperius ini bagaimana kalau keluar istilahnya, kalau keluar kandangnya Pak ya. Bagus. Cuman saya ingatkan pokoknya kalau memang tidak memungkinkan untuk kebersamaan ya sudah. Yang penting siswa itu bisa kita deteksi keberadaannya, kesehatannya, ya itu keselamatannya. Itu saja mungkin pandemi ini. Cuman Saperius sudah punya banyak sekali program-programnya, terutama tadi yang Bapak sebutkan, ada program pada kemarin rencana tatap muka yang belum terlaksana. Nanti Bapak mungkin bisa memilah-milah yang tidak perlu dimasukkan di kurikulum ini, nggak apa-apa. Jadi kita walaupun cuma sedikit program yang kita tawarkan di kurikulum ini, tapi kita yakin bahwa ini akan bisa terlaksana dengan baik. Itu Pak. Jadi tidak membingungkan guru-gurunya. Ini ada, tapi nanti tidak terlaksana, gurunya stres sendiri. Bagaimana nih caranya itu Pak ya. Jadi kondisi pandemi kondisi pandemi ini mungkin program-program yang memang tidak bisa dibuang saja dulu nanti ya. Kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab saja, jadi terlihat lebih sederhana. Saya lihat secara keseluruhan sudah bagus. Kemudian penentuan kelulusan dan kenaikan kelas tadi mungkin itu masih belum sesuai dengan surat edaran yang terbaru, Pak ya. Oh iya. Itu nanti bisa diganti dengan penentuan kenaikan kelas. Itu tadi kan cara menilai siswa itu kan ada yang terbaru Pak dari surat edaran 4 menteri sepertinya waktu itu panduan ya Pak ya. Ya. Kelulusannya juga ada ya, nanti bisa. Pokoknya kita mengacu dulu, anggaplah ini pandemi ini setahun ini. Cuma nanti kalau tatap muka ya kita sudah punya panduan sendiri tadi kan Bapak kan, itu bisa disimpan dan tidak hilang. Nah itu ya Pak ya. Untuk itu saja mungkin masukan untuk ininya. Oh iya, judulnya Pak, saya tadi kan belum lihat ke atas ya. Jangan lupa nanti judulnya itu dimasukkan, yang 3 saya tawarkan itu. Boleh kurikulum khusus, boleh kurikulum. Oh iya. Jadi di atas seolah-olah kita memang sudah mendalami karena sudah masuk 2 tahun Pak ya. Iya, nah itu. Kemudian sudah, nanti kalau sudah jadi kurikulumnya Pak ya. Kemudian nanti kan ada lampiran SK ya Pak? Iya, ada. SK itu nanti kalau bisa dibuat biar KTSP-nya hidup, di print kemudian ditanda tangan,
sudah ditandatangan nanti di scan kembali Pak. Jadi filenya itu ada tanda tangan dan cap. Itu Ya, kan ya. misalnya kadang ada itu karena dia bentuk soft file, tanda tangannya belum ada, capnya belum ada. Ini kan kita bisa akali dengan print out, terus tanda tangan, scan, disertakan di dalam file tersebut. Itu bisa nanti. Ya. Oke. Kan hebat semua itu. Bu Adriana, Ibu Leni, Ibu satu lagi tadi jadi pendamping Pak Edi ya. Ibu apalagi satu tadi lupa saya, Bu Adriana, Bu Leni sama Bu Yulia Supatina. Yulia Supatina. Nah, Bu Yulia ini sekaligus juga koordinator standar isi, Bu. Oh iya. Iya. Sudah pokoknya tidak diragukan lagi ya. Ya mudah-mudahan Saperius ke depannya akan semakin eksis dalam membina siswa-siswanya. Dari KTSP tadi sudah terlihat bahwa memang kurikulumnya memang sudah menyentuh semua termasuk karakter. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah tentang AN yang survei karakter, survei lingkungan, dan AKM itu sudah masuk di sana. Bagaimana dengan kalau survei lingkungan, guru-gurunya itu Pak sudah bagaimana kondisinya? Ya, saya rasa sudah siap sih ya Bu ya. Ya Siap, kita ya. ngikuti, iyalah. Karena kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi ya mau nggak mau kan kita juga harus belajar. Iya. AKM kemarin sudah sendiri ya Pak ya? Tidak ini sudah sendiri mengadakan di sekolah kan? Waktu tes. Ya, kalau untuk kita beberapa teman-teman itu yang dari program kementerian itu ada mengikuti secara online itu ada. Kemudian kami juga pernah mengadakan workshop yang intern kami itu juga tentang AKM juga. Itu. Tapi memang ya kalau secara penuh mungkin belum ya Bu, karena mengubah menjadi membuat soal misalnya soalnya mirip dengan soal-soal AKM itu kami masih belajar. Itu mudah-mudahan nanti bisa mengoptimalkan kembali. Tetap kita harus mengupayakan itu. Iya. Iya, itu kan kembali lagi ke kompetensi abad 21, Pak. Jadi kompetensi abad 21 siswa berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif. Jadi kalau guru di sekolah itu sudah membiasakan soal-soalnya dalam bentuk HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill, yaitu sudah membiasakan siswa menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Mudah-mudahan nanti ya kinerja-kinerja guru di Saperius ini akan mendekati apa yang diukur sama pemerintah dengan AKM tersebut. Ya mudah-mudahan di sini ada ketuanya Ibu Adriana, ini ahlinya ya Bu ya. Ibu Adriana ikut guru penggerak Ibu? Enggak Bu, nggak ikut. Nggak ikut ya. Biasanya Bu Adriana ini senang kalau yang seperti itu kan. Lagi belum ini. Kami yang lolos tahun ini ada 2 orang Bu. Oh iya, dari guru Saperius. penggerak. Siapa Pak? Iya, itu Ibu Leni, masih muda memang. Kemudian yang satu lagi Ibu Tian, yang kebetulan hari ini beliau sedang tidak sehat, jadi tidak bisa ikut bersama kita. Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti ada kan nanti. Jadi info-infonya tetap ada nanti kalau ada wakilnya ya Pak ya, 2 orang. Mudah-mudahan semuanya nanti guru penggerak semua. Ya. Terutama ketuanya nih Bu Adriana ya, mungkin Bu Adriana sudah ini dulu mendorong yang muda-muda dulu Bu Adriana ya sepertinya ya. Gantian Bu, gantian. Ya Bu, kebetulan memang
kami ini banyak generasi yang muda ini, Bu. Jadi Iya. kalau angkatan saya ini sekarang tinggal berapa orang? 4 orang ini, 5 orang. Nah, sisanya memang generasi muda. Ya, kami punya harapan besar untuk sekolah ini pada mereka sih. Itu. Iya. Mohon Jadi bimbingannya ya, Bu ya. iya. Jadi tinggal memotivasi saja, Pak ya. Memberi motivasi pada yang muda-muda biar lebih semangat ya. Karena yang muda-muda ini berbeda, Pak. Daya tangkapnya sama kita ya, Pak ya. Lebih cepat mereka. Ya, ya itu aja. Berarti Pak ya nanti kalau sudah diperbaikin lagi hanya itu saja kata menurut saya tadi tidak ada yang ini ya, kecuali nanti kalau Bapak misalnya dari kata pengantar sudah dimasukkan COVID itu nggak apa-apa. Karena ini kita anggap saja ini khusus KTSP di masa COVID. Nanti kalau sudah balik lagi ke kurikulum 13, kita ambil lagi kurikulum yang dulu ya Pak ya, kan masih punya ininya dokumennya. Begini Pak, dokumen kurikulum misalnya nanti kalau pada saat kita akreditasi juga itu cuma diminta soft filenya yang dikirim, diupload. Nah, dari situ nanti akan terbaca sama asesor. Dan asesor juga visitasi tidak meminta mana dokumen KTSP, dokumen satunya. Mereka tidak akan minta lagi. Jadi tidak usah takut kalau dokumen itu nanti rusak karena terpakai sama guru-guru, Pak. Karena yang saya itu kok selama ini sekolah-sekolah itu saya lihat punya lemari sendiri, Pak. Ya mungkin bukan Saperius karena saya sendiri belum ke Saperius Pak ya. Jadi ada sekolah itu punya lemari sendiri bagus isinya dokumen 1, 2, 3 itu dari berapa tahun yang lalu. Jadi sepertinya lemarinya itu bersih betul. Aduh kata saya ini disentuh atau tidak atau bagaimana ya Pak. Mudah-mudahan hal yang seperti ini tidak terjadi ya di sekolah-sekolah kita di Bandar Lampung ini lagi bagi karena KTSP itu adalah panduan dilihat setiap hari juga nggak apa-apa. Aduh lupa ini bagaimana nih nggak apa-apa. Ada misalnya ada guru baru kadang Pak ya guru baru juga harus tahu oh ya bahwa ini yang ada di panduan pembelajaran kita yaitu KTSP di Saperius. Itu Pak. Jadi sudah berapa sudah 1 jam ini pertemuan kita Pak ya. Nah mungkin